Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, alhamdulillah. Walaupun dengan adanya pandemi ini, kita masih bisa belajar dan menuntut ilmu melalui daring, walaupun tidak secara tatap muka. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Jadi di sini itu kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Namun kita akan menggunakan aplikasi software GeoGebra dalam materi persamaan kuadrat kali ini. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai GeoGebra itu. GeoGebra itu apa sih? Software matematika yang dinamis, sifatnya open source, free, dan bisa didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, aplikasi GeoGebra ini itu tuh sangat cocok untuk pembelajaran matematika di sekolah, dari sekolah dasar, dari sekolah madrasah atau SMP, terus SMA, dan jenjang kuliah. Nah, GeoGebra sendiri itu pertama kali dikembangkan oleh Markus dan tim program internasional. Beliau itu sangat hebat, sehingga programnya itu bisa berjalan sampai sekarang ini. Dan kalian tidak usah khawatir, kira-kira berapa memori sih yang harus digunakan untuk mendownload aplikasi GeoGebra? Sangat-sangat kecil. Jadi aplikasi GeoGebra itu memerlukan kapasitas kecil untuk di-download. Jadi kapasitasnya tidak besar, bisa dimasukkan di berbagai jenis laptop ataupun netbook. Nah, sekarang kita akan masuk dalam GeoGebra-nya. Ini saya buka. Nah, di sini itu sudah saya buat lembar kerjanya seperti ini. Nah, sebelum kita membahas lembar kerjanya, saya akan menjelaskan beberapa tampilan-tampilan yang ada di GeoGebra sendiri. Nah, di GeoGebra itu sebenarnya tampilannya sama dengan program lain. Ada file, edit, view, option, tools, windows, dan help. Di bagian file sendiri juga ada new, ada open, ada save, dan lain-lain. Di bagian edit juga ada undo, redo, copy paste. Bagian view, option, tool, window, dan help. Nah, seperti ini tampilan GeoGebra. Kemudian di bagian sini yang tidak ada sumbu koordinatnya, ini disebut tampilan algebra view. Apa sih itu? Ini adalah untuk menampilkan dan mengedit semua objek yang dibuat dan fungsi-fungsinya. Nah, ini objek yang kita buat. Jadi di sini nanti kita bisa menampilkan, ini kan bentuk tampilan, dan kita juga bisa mengedit sini. Misal ini mau diganti menjadi tulisan apa, bisa menjadi tulisan persamaan, fungsi persamaan. Nanti akan keluar seperti ini, fungsi persamaan. Kita kembalikan lagi seperti semula, kuadrat. Nah, jadi seperti ini tampilan algebra itu. Kemudian ada juga tampilan grafik ini. Nah, di grafik ini ada sumbu koordinat Y dan X. Tujuannya untuk apa sih grafik view ini? Untuk menampilkan dan membuat objek dan grafik sesuai fungsi pada persamaan kuadrat. Kemudian ada input view. Ini membuat objek baru, persamaan dan fungsi-fungsi. Jadi membuat objek. Jadi kalau kita membuat tampilan di algebra ini, kita harus mengisikannya pada input terlebih dahulu. Misal ingin membuat persamaan fx sama dengan ax plus by plus c, misal seperti ini. Tidak bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti di enter pasti akan keluar di bagian algebra ini.
Jadi sebelum membuat tulisan ini, kita harus membuatnya itu lewat input dulu. Jadi nanti di input kita enter, baru keluar di bagian algebra ini. Terus di bagian kanan ini ada simbol-simbol untuk membantu dalam menyelesaikan perhitungan matematika. Di sini ada simbol alfa, beta, gamma, theta, dan ada kuadrat, derajat, dan lain-lain. Jadi intinya di bagian GeoGebra ini cuma ada 3 bagian. Yang pertama ada algebra view, yang kedua graphic view, dan yang ketiga input view. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan contoh soal pada materi fungsi persamaan kuadrat. Ini saya sudah membuka soal yang pertama ini. Buatlah grafik dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x min 24. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah min 24. Kita masukkan tadi 1, dan C-nya adalah min 24. Nah, seperti ini gambarnya. Ini kalau diperbesar seperti ini. Nah, min 8 titiknya sama berapa ini? 3 ya, benar. Min 8 sama 3. Kenapa grafiknya ini menghadap ke atas? Karena A-nya ini lebih besar dari 0. 1 itu kan lebih besar dari 0, maka dia menghadapnya ke atas. Kalau misal di sini min 1, maka kan kurang dari 0, berarti nanti akan menghadap ke bawah. Jadi kalau A lebih besar dari 0, saya tekankan lagi, kalau A lebih besar dari 0 itu menghadap ke atas, kalau A kurang dari 0 itu menghadap ke bawah. Karena di sini A-nya 1, maka menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, maka nanti nilai minimumnya, kalau menghadap ke atas itu menggunakan nilai minimum, tapi kalau menghadap ke bawah itu menggunakan nilai maksimum. Nah, sekarang menghitung nilai diskriminannya. Rumus nilai diskriminan itu apa sih? B kuadrat min 4AC. B-nya tadi berapa? B-nya itu 5 kuadrat, benar. Terus min 4 kali A, A-nya berapa? A-nya 1, C-nya min 24. Berarti 4 dikali 1 dikali min 24, hasilnya 121. Berarti nilai diskriminannya sudah ketemu. Sekarang persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya itu min B per 2A. Min B berarti B-nya tadi berapa? 5. Karena rumusnya min B, maka ditambahin min 5 per 2A. A-nya berapa? A-nya 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan, ini sama aja kan, min 5 dibagi 2, berarti min 2,5. Nilai minimum dari fx adalah Y sama dengan D per min 4A. D-nya tadi udah ketemu kan? D-nya tadi berapa? D-nya ini 121, berarti 121 dibagi min 4 dikali A. Min 4 dikali A-nya berapa? 1, berarti 1. Ketemunya min 30,25. Koordinat titik-titik puncak adalah min 2,5 sama min 30,25. Jadi koordinat titik-titik puncak itu didapat dari persamaan sumbu simetri
dan nilai minimum dari fx itu sendiri. Nah, persamaan sumbu simetrinya kan min 2,5. Terus nilai minimum dari fx ini min 30,25. Jadinya koordinat titik puncaknya min 2,5 sama min 30,25. Akar fx adalah min 8,0 sama 3,0. Nah, yang saya sebutkan tadi, titik-titik ini adalah akar fx. Min 8 sama 3. Ini adalah akar fx. Kemudian perpotongan x terhadap sumbu y adalah 0,24. Di sini adalah sumbu x dan di sini adalah sumbu y. Nah, perpotongan itu berapa? 0,24. Kita tarik ke atas, tarik ke bawah. Nah, di sini min 24. Berarti benar perpotongan x terhadap sumbu y adalah 0,24. Berarti sudah ketemu semua nilai diskriminan, persamaan sumbu simetri, nilai minimum dari fx, koordinat titik-titik puncak, akar fx, dan perpotongan x terhadap sumbu y pada fungsi persamaan kuadrat adalah seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf apabila saya ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi persamaan kuadrat pada GeoGebra kali ini. Semoga dengan bantuan aplikasi software GeoGebra memudahkan dalam pengerjaan ataupun pemahaman dalam materi persamaan kuadrat. Tetap semangat dan jaga kesehatan walaupun kita sedang belajar dalam kondisi jarak jauh atau di rumah. Semoga tetap semangat itu tetap ada dan harus selalu semangat dalam belajar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.